Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Denny Herdiana Muhtar, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Tempat tugas saya di SMP PGRI 2 Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada fase ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pada UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang telah membimbing saya hingga fase ini. Pada hari ini 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran inovatif dengan materi teks cerita inspiratif di kelas 9 SMP PGRI 2 Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, saya mohon masukan dan sarannya demi kemajuan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di hari berikutnya. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya dengan materi yang berbeda ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, baiknya kita berdoa dulu. Silakan laki-laki untuk berdoa. Sebelum belajar marilah berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan lakukan presentasi dulu ya. Silakan nanti persiapkan materi kalian karena presentasi akan dilakukan melalui sistem barcode yang sudah Bapak siapkan. Di kalian barcode ini barcode presentasi, kemudian langsung diisi dan dari sana harus upload foto juga kalian, foto terbaru ya. Scan barcode, seorang-seorang nanti laki-laki dulu, seorang-seorang di sini lakukan di sana ada klik hadir ya, kemudian klik hadir dan ambil upload file foto. Paham ya? Ya, Rika, ya, boleh. Ya, silakan, boleh perempuan dulu ya. Nanti kami Bapak yang mengumpulkan di sini otomatis berkedudukan. Baik, presentasi sudah selesai, sudah dilakukan. Semoga berarti hari ini adalah akhir. Dan selanjutnya
bahwa pelajaran hari ini ada kaitannya dengan pelajaran yang telah lalu, ya. Mengapa demikian? Karena yang telah kalian pelajari kemarin apa? Tentang apa? Kemarin cerpen, ya. Cerpen itu karya sastra. Nah, hari ini pun adalah berbentuk karya sastra, ya, merupakan karya sastra. Kalau yang pelajaran yang telah lalu cerpen, sekarang adalah teks cerita inspiratif. Ya. Cerita inspiratif ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Kalau kalian sering melihat kisah atau membaca cerita inspiratif, maka ketika kalian dalam titik lemah, itu akan bisa bangkit kembali melihat dari contoh inspirasi yang telah orang lain berikan, atau yang telah kalian baca, atau yang telah kalian dengar. Ya, gitu. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan yang bisa membantu membaca perempuannya. Boleh yang dibaca? Nih, tujuan pembelajaran kelihatan? Oke, silakan dibacakan tujuan pembelajaran. Ya, ini tujuan pembelajaran hari ini materinya tentang teks cerita inspiratif. Nah, Bapak sudah siapkan satu media audiovisual, yakni video inspiratif yang akan kalian saksikan sekarang. Bisa kalian tonton juga di YouTube channel Bapak, ya, di 88 AM. Nanti kalian bisa mengulangi lagi nontonnya kisah inspirasi ini. Oke, Bapak tayangkan videonya. Baik, inilah ya video inspirasinya. Mongหายเห็นแล้วเต้โอ้ยมันไม่อยู่แล้ว
Oke, berarti kalian sudah simak video inspirasinya. Apa yang dapat diambil dari video tersebut? Ya, itu merupakan contoh dari kisah inspiratif yang hari ini akan kita pelajari. Hari ini kita buat kelompok lagi, kelompok baru dengan menghitung, ya, menghitung 1, 2, 3 sampai 5. Kita mulai saja dari sini. 1. Berarti ada 5 kelompok nomor yang sama nanti bergabung untuk menganalisis sebuah kisah cerita inspiratif. Silakan untuk duduk berkelompok. Baik, kalian sudah duduk berkelompok. Kalian kerjakan dulu pretest ya. Masing-masing kelompok perwakilan 1 orang saja. Sekian bakal ini pretest ini, kemudian kerjakan dengan kelompoknya nanti menjawab pretest yang Bapak berikan. Paham ya? Oke, siapkan 1 Android, siap masing-masing kelompok untuk mengambil link yang ada di Bapak. Oke, silakan. Silakan kelompok 5 untuk setiap Bapak pretest ya, jangan salah. Ada nama. Oke, silakan kerjakan di dalam kelompoknya. Silakan kelompok lain. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Kelompok berapa? 2, Pak. 2 ya. Oke. Silakan kerjakan di dalam kelompoknya. Langsung lagi. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Coba berikan lagi. Nah, itu kelompok 5. Masih kelompok 5? Oke, Pak, balik. Oke, kita ada tadi. Oke, kelompok 3, kelompok udah masuk. Kelompok 5, oke. Bos. Apa? Kelompok 4, mana kelompok 4? Nah itu ya. Kenapa kelompok 4? Ada kendala? Hah? Kelompok 4, gak apa-apa ini pretest ya. Pretest itu gak ada, gak apa, gak ngaruhkan nilai. Artinya sepengetahuan kalian aja dulu. Nanti kan setelah pembelajaran kalian akan menambah pengetahuan tentang ini. Oke, kelompok 3. Kelompok 4 ya masih. Kelompok 4 kenapa ada kendala?
Baik, sekarang kalian sudah melaksanakan free test tadi dan hasilnya sudah kalian lihat juga. Dan sekarang kalian lupa aja untuk ke lain bahasa, ya, untuk kegiatan literatur kaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu apa? Teks cerita inspirasi. Itu kan ada. Oke, jangan lupa scan barcode untuk kehadiran. Oke, hari ini itu lembar kerjanya, ya. Silakan semuanya berpindah lokasi ke lain bahasa. Silakan. Baik, kalian tadi sudah diarahkan dari kelas sampai ke lab ini. Nah, setelah kalian masuk ke ruangan lab ini, nanti di sana ada barcode presensi yang harus kalian scan menggunakan Android. Karena kalau melakukan ini dan lab bahasa itu kan kelihatan nanti siapa saja yang masuk ke lab itu. Jadi jangan lupa ya, ketika kalian masuk ke lab ini, scan barcode presensi atau kehadiran yang telah disediakan. Paham ya? Paham. Oke, silakan laki-laki dulu ya untuk masuk ke ruangan lab. Dan baik anak-anak, sekalian sudah berada di lab bahasa ini. Tujuannya adalah untuk literatur berkaitan dengan materi teks cerita inspiratif. Nah, walaupun kalian punya Android, tapi di lab bahasa ini kalian akan lebih mudah untuk berliteratur karena menggunakan komputer ini hurufnya lebih besar ya, lebih nyaman buat kalian untuk berliteratur, mencari apa sih itu tentang teks cerita inspiratif. Ya, silakan kalian bebas dari mana saja referensinya, dari Google kah, boleh, dari sebagainya. Silakan pergunakan alat ini untuk kegiatan literatur kalian. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, nanti setelah kalian meliteratur, kembali lagi ke ruangan kelas ya untuk kegiatan berikutnya. Langkah-langkah pembelajaran berikutnya. Silakan ya untuk dikerjakan. Baik, Bapak rasa kalian sudah selesai literaturnya. Udah ya? Udah selesai? Ya. Oke,
Kalau sudah selesai semuanya, silakan kalian kembali lagi ke kelas ya, untuk nanti melakukan diskusi tiap kelompok yang telah tadi Bapak bentuk dan membuat simpulan kaitan dengan materi teks cerita inspiratif. Jadi silakan kalian hari ini dilebah saya sampai di sini, kembali lagi ke kelas. Boleh bicara ini dulu ya, keluar ya. Ya, semua kalian bareng-bareng semua ya. Sebelum kalian mengerjakan simpulan atau menganalisis kisah inspiratif, explain dulu ya. Explain ini namanya up-down ya. Kalian berpegangan tangan. Kalau Bapak bilang ke atas, berarti tangannya ke atas. Kalau Bapak bilang ke bawah, berarti tangannya ke bawah. Kalau ke kanan, berarti badannya tarik ke kanan. Badannya tarik ke kanan, oke? Kalau bilang Bapak ke kiri, berarti badannya tarik ke kiri dengan tangannya pastinya. Oke, ya. Siap ya? Oke, siap. 3, 2, 1, atas. Atas. Oke, bawah. Ya. Atas. Bawah. Kanan. Ya. Kiri. Oke, kanan. Atas. Bawah. Atas. Kanan. Kiri. Oke. Oke. Baik, jangan lupa ya, tugas masing-masing anggota kelompok ditentukan kalian mencatat. Kemudian nanti bagaimana mempresentasikan juga silakan. Kelompok 1 ya? Kelompok berapa? 2. Kelompok 3. Ada? Udah ketemu? Ya? Berada di situ bisa. Oke, kalian sudah kegiatan menganalisis sudah ya? Sudah disimpulkan? Sudah ya? Oke, saatnya berarti sekarang presentasi dari tiap kelompok. Oke, kelompok 1 siap untuk presentasi? Siap ya? Oke, sekarang kalian perhatikan mas kalian akan presentasi. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaan. Oke, silakan untuk duduk dulu ya posisinya untuk presentasi di sebelah kelas. Oke, silakan untuk kelompok 1 presentasi hasil simpulan dari analisis tentang teks cerita inspiratif. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks cerita inspiratif dan ciri-cirinya. Kisah yang mengundang pembacaannya untuk menjadi lebih baik melalui pengalaman inspiratif dan cerita yang dibawakan. Teks cerita inspiratif biasanya memiliki tema tertentu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kisah yang menarik. Selain tema, teks cerita inspiratif memiliki
yang disajikan, secara pesan yang terkandung di dalamnya. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Kisah inspiratif yang baik dapat mengunggah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, maupun membuat seorang berjanji pada dirinya untuk seperti yang berbicara. Cerita inspiratif dalam teks yang menginspirasi seorang berbuat lebih baik, lebih peduli, lebih berempati terhadap orang lain. Dan kisah cek cerita inspiratif dari kelompok 1 sampai sini saja ya. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Kelompok berapa? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa fungsi teks inspiratif? Fungsi teks inspiratif banyak. Fungsinya untuk menambah dan mengunggah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Ada yang mau terima puas ya? Jawabannya puas. Ada yang menambahkan barangkali? Ada. Ya. Dari kelompok 4. Yang menambahkan bertanya itu gimana? Tanya. Kau bertanya lagi. Silakan. Apa model teks cerita? Model teks cerita itu seperti narasi informatif, narasi artistik, dan narasi sugestif ya. Itu. Model cerita inspiratif itu ya modelnya. Dan sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih apa sudah kelompok. Oke, untuk selanjutnya penampilan berikutnya ya. Kelompok 3 berarti semua kelompok sudah presentasi ya hari ini. Dan terakhir Bapak ingin berikan kalian post test dari hasil analisis dan simpulan kalian di masing-masing kelompok. Seperti tadi di awal ada pretest dan di akhir ada post test. Caranya sama, kalian scan barcode di sana. Kemudian nanti diisi soal-soal yang berkaitan dengan teks atau materi yang kita pelajari. Namun berbeda hari ini. Tadi kalau mengerjakan secara kelompok, sekarang kalian proses ini masing-masing ya individu mengerjakannya. Jadi masing-masing kalian scan barcode yang ada di depan di meja Bapak nanti seperti tadi post test, kemudian kerjakan masing-masing dan nilainya langsung nanti akan tersimpan. Paham ya? Paham. Oke. Oke, silakan pertama. Oh ya, sudah aku bilang ya. Oke, silakan. Scan barcode-nya. Biar temennya nyusul ya nanti. Yang sebelah sana ada namanya post test. Nggak apa-apa, silakan. Coba lagi, silakan. Ya, selanjutnya. Cara pengerjaannya sama ya, seperti pretest tadi, cuma sekarang dikerjakan dengan individunya dan kelompok. Namanya nama sendiri kalian. Kalau Wahyu berarti namanya Wahyu, ya. Sudah jelas, gitu ya. Dekatkan aja kalau susah. Oke, udah semuanya? Ya. Oke. Sekarang bagian akhir ya, evaluasi sedang dilakukan oleh kalian. Silakan kerjakan sampai selesai. Dan terakhir kita refleksi ya. Siapa yang siap refleksi pada tugas hari ini? Angkat-angkat. Siap? Oke. Coba boleh refleksi pelajaran hari ini. Silakan. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Silakan. Hari ini belajar tentang materi teks cerita inspiratif. Saya kelompok 3 mendapatkan 1 dari pembelajaran hari ini.
dari mulai pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan model. Dari pembelajaran hari ini, yang pertama saya pahami yaitu pengertian dari teks inspiratif. Pengertian teks inspiratif adalah teks narasi yang tujuannya membuat pembaca lebih termotivasi dan terinspirasi setelah membaca teks tersebut. Yang kedua, ciri-ciri memiliki alur cerita tertentu agar pembaca memahami cerita dan pesan yang terkandung. Ketiga, fungsi untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Yang keempat, yang terakhir, model, yaitu narasi informatif, narasi artistik, dan narasi sugestif. Betul. Cukup. Oke, kasih bunga. Ada yang tanya lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Bapak tutup hari ini acara kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian sampaikan salam kepada kalian dari Bapak ya. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan untuk kalian untuk berdoa. Siapa sekarang? Usman? Oke, Usman. Diani biasanya Usman. Oke, silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa mulai. Baik, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Pak. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.